Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, ini saya ada kegiatan mewawancarai terkait modul pengambilan keputusan. Apakah Bu Lia bersedia untuk saya wawancara? Iya, Bu. Baik Ibu, saya akan mulai dari pertanyaan pertama, nggih. Iya, Bu. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk kasus-kasus seperti yang Ibu sebutkan itu, saya tidak secara khusus mengidentifikasinya, tapi sejalan dengan pekerjaan yang setiap hari saya laksanakan, ketika ada kasus-kasus tersebut, itu yang kemudian akan saya jadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk kasus-kasus seperti itu tentunya yang pertama adalah saya akan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dari kasus tersebut akan diambil ditimbang pilih mana kemudian yang akan kita ambil dalam hal itu. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sebagai kepala perpustakaan? Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur kami juga tidak ada prosedur baku. Yang pasti saya akan melakukan musyawarah dengan pimpinan, kemudian pihak-pihak yang kompeten dan terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian dari permusyawarahan itu kita akan mengambil skala prioritas dari permasalahan itu. Kemudian pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Pada kasus dilema etika, misalnya ketika bermusyawarah, tentunya kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di dalam permasalahan tersebut. Kemudian setelah ada pertimbangan yang matang, baru kita akan mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk tata kala atau jadwal tentunya kami tidak ada. Tapi dalam penyelesaian masalah yang ada itu tentunya kita sebisa mungkin harus segera ditangani ketika ada permasalahan. Begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Pada kasus-kasus seperti ini saya tentunya akan berguru atau bertanya kepada yang lebih kompeten dari saya. Kemudian saya berdiskusi bagaimana pandangan beliau tentang permasalahan tersebut dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Siapa Bu? Dengan siapa saja biasanya Ibu? Dengan yang pasti dengan pimpinan, kemudian dengan senior-senior yang ada di sini. Gitu. Iya Ibu. Iya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Salah satu pembelajaran yang bisa saya sampaikan dalam pengambilan keputusan itu adalah musyawarah itu baik dalam lingkup yang kecil ataupun yang besar, itu adalah hal yang paling baik dilakukan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Ya, Ibu sama-sama. atas wawancaranya dan waktu yang Ibu berikan kepada saya. Baik.